Selamat sore pemirsa, Anda kembali menyaksikan Sumatera Utara hari ini, edisi Senin 3 Maret 2025. Kali ini bersama saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi pertama diawali dengan puluhan warga tergabung dalam kelompok Tani Padang Halaban menggelar aksi protes terhadap sikap perusahaan PT Smart Padang Halaban di Kecamatan Aikul, Kabupaten Labuhan Batu Utara yang akan menggusur pemukiman warga di atas lahan seluas 85 hektar. Aksi protes warga yang digelar oleh kelompok Tani PHS menolak atas sikap perkebunan PT Smart Tbk yang akan menggusur kedua kalinya pemukiman dan lahan pertanian yang diakui warga warisan dari orang tua mereka yang dikuasai sejak masa pemerintahan Belanda. Hal ini dibuktikan dengan surat-surat kepemilikan lahan yang bertuliskan aksara Belanda. Ketua kelompok Tani PHS Mariono menjelaskan bahwa aksi penggusuran paksa pertama kali dilakukan perusahaan PT Smart Padang Halaban Tbk pada tahun 1965 di masa Orde Baru. Bukti alam seperti rumah ibadah, lahan pertanian dan pemakaman umum, bahkan nama perkampungan yang masuk desa Panigoran juga sengaja dimusnahkan pada masa itu oleh perusahaan serta dibantu aparat pemerintah. Sekarang kampung tersebut sudah berganti nama menjadi Desa Padang Halaban. Berdasarkan riwayat bukti alam dan alat surat yang dimiliki warga, sedikitnya seratusan kakak pada tahun 2009 lalu menuntut dan menguasai kembali dengan cara dijadikan pemukiman dan lahan pertanian oleh warga. Namun area lahan tersebut tidak pernah diakui oleh pemerintah setempat. Setelah proses sengketa peradilan mulai dari Pengadilan Negeri Tinggi dan Mahkamah Agung yang dimenangkan oleh perusahaan, diduga tanpa memperhatikan historis dan bukti alam yang ada. Ironisnya karena tidak memiliki biaya, warga tergabung dalam KTPHS belum mengajukan tuntutan ke Mahkamah Konstitusi. Masyarakat orang yang memang betul-betul di sini dulunya kembali turun menurun kepada anak cucunya dan cucunya. Kalau dulunya Desa Panigoran, tapi sekarang sudah ada desa, ya kan? Perkebunan Padang Halaban Panigoran. 320 kakak. 320 kakak. Iya. Per kakak ada 3 atau 4. 3 atau 4 ya, Pak. Ya. Berarti jumlah sekarang itu mencapai 2.000-an ya, Pak ya. Iya. Sebanyak 12 unit alat berat sudah standby di lokasi untuk melakukan penggusuran pemukiman dan lahan pertanian yang dikuasai oleh warga. Pemirsa, mencegah terjadinya aksi tawuran dan aksi kriminalitas pada bulan Ramadan, Polres Kota Sibolga gencar melakukan patroli ke sejumlah kawasan pemukiman warga. Rombongan patroli Sabara Polres Kota Sibolga dengan mengendarai sepeda motor mendatangi satu persatu kawasan pemukiman warga yang dianggap rawan kerap terjadi aksi tawuran antar remaja selama bulan puasa. Dalam melakukan patroli ke sejumlah kawasan pemukiman warga dan ke beberapa titik lokasi di Kota Sibolga yang dianggap sering terjadi aksi tawuran, petugas juga berdialog dengan warga dengan tujuan memberikan pesan kepada warga agar tetap menjaga Kamtibmas di wilayah masing-masing serta waspada terhadap aksi kriminalitas. Patroli yang digelar Polres Kota Sibolga tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Kota Sibolga dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dalam melaksanakan patroli ke sejumlah kawasan pemukiman, petugas unit Sabara Polres Kota Sibolga sama sekali tidak menemukan aksi masyarakat khususnya kelompok para remaja yang dicurigai akan melakukan aksi tawuran. Kami juga mengimbau kepada masyarakat agar senantiasa menghubungi kami di call center 110 bila mana menemukan kejadian atau sesuatu yang urgent. Pemirsa, kawasan Simpang Kayu Besar Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang masih menjadi lokasi yang dikeluhkan masyarakat karena kawasan ini setiap harinya terjadi kemacetan khususnya pada pagi dan sore hari. Antrean kendaraan yang panjang terlihat mengular dari Simpang Permina hingga depan kantor BPJS Ketenagakerjaan. Sementara titik kemacetan berada di seputaran depan Masjid Ubudiyah PTPN dan Simpang Tol Balmera. Kondisi ini semakin parah jika hujan turun, air langsung menggenangi di Jalin Sum depan Simpang Pintu Tol Tanjung Morawa. Kondisi ini menyebabkan kemacetan semakin parah.
Kasat Lantas Polresta Deli Serdang, AKP Johan Kurniawan menyebutkan kawasan Simpang Kayu Besar ini yang sering menjadi lokasi kemacetan, tepatnya pada titik jalin sumper simpangan pintu tol, merupakan titik yang rendah sehingga air dengan cepat tergenang. Upaya mengatasi hal ini pihaknya sudah melakukan koordinasi dan meminta bantuan kepada Balai Pelaksana Jalan Nasional agar jalan yang rusak dan berlubang segera diaspal sehingga pengendara tidak terganggu jika melintas di lokasi tersebut. Pintu tol keluar masuk Tanjung Morawa di saat jam-jam padat, terutama pagi dan sore hari, memang terjadi peningkatan volume. Situlah penyebab daripada kemacetan. Selain itu juga ada ruas jalan yang rusak, itu juga memperlambat arus, dan juga karena di sini ada perputaran, mulai dari arah tebing tinggi ada berputar balik, dan juga ada yang ingin pintu masuk. Selain itu juga kita sudah berkoordinasi dengan Balai Jalan BPJN untuk melakukan pengaspalan kembali sehingga jalan-jalan rusak, terutama saat pasca hujan, genangan air itu yang dapat merambat. Para pengendara berharap pemerintah untuk mencari solusi agar permasalahan kemacetan dapat diatasi. Seorang pelajar di Kabupaten Batubara tenggelam saat sedang mencari ikan di sungai. Setelah dilakukan pencarian selama 4 jam, korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Menerima laporan adanya seorang pelajar yang tenggelam, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Batubara dibantu puluhan warga langsung melakukan pencarian korban bernama Syafrizal usia 16 tahun pada Minggu 2 Maret 2025. Petugas dan warga menyisir sekitar lokasi tenggelamnya korban di Sungai Alang Tahar, Desa Siparepare, Kecamatan Air Putih, Batubara. Peristiwa bermula saat korban bersama seorang temannya sedang menunggu waktu berbuka puasa sambil mencari ikan di sungai. Saat berada di tengah sungai, keduanya terperosok ke area penambangan pasir, namun teman korban berhasil menyelamatkan diri. Ibu korban yang berada di lokasi pencarian tak kuasa menahan kesedihan mendalam karena harus kehilangan anaknya. Menjelang maghrib, jasad korban berhasil ditemukan pada kedalaman 6 meter di dasar sungai dan langsung dievakuasi ke rumah duka di Desa Tanjung Gading, Kecamatan Seisuka, Batubara. Laporan bahwasanya ada 2 warga yang beraktivitas mencari ikan, kemudian tenggelam. 1 berhasil diselamatkan. Itu kita terima laporan, Pak, ada kebutuhan personil kita yang memang berlokasi di sekitar sini langsung turun. Kemudian kita juga lagi menunggu bantuan dari teman-teman itu perahu, Pak. Sepanjang tahun anggaran 2024, Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang PUTR Kabupaten Toba telah melakukan peningkatan jalan mantap hot mix sepanjang 39,763 km. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUTR Saur Sitorus saat dikonfirmasi di kantor PUTR Balige Kabupaten Toba. Ruas jalan yang di hotmix tersebut adalah ruas jalan dalam kota. Meski jalan Kabupaten Toba telah di hotmix sepanjang 39,763 km, hal ini tidak berdampak signifikan terhadap persentase peningkatan jalan secara keseluruhan di Kabupaten Toba. Hal ini karena setiap tahun juga terdapat degradasi jalan mantap yang menurun tahun ini dan diperbaiki sepanjang 39 km lebih. Perbaikan jalan di tahun 2018 sudah mulai rusak sehingga setiap tahun diperbaiki, tetapi setiap tahun juga kualitas jalan menurun. Melihat jalan yang diperbaiki oleh Dinas PUTR, Andron Panjaitan, warga Lobujior, Desa Meranti Timur, Kecamatan Pintu Pohan Meranti yang turut menikmati jalan mantap tersebut menyampaikan rasa terima kasih. Andron juga mengatakan warga sudah menunggu ini sejak lama. Sepanjang desa ini berdiri, inilah pertama kali jalan di desa telah di hotmix. Sebelumnya hanya sisa jalan sepanjang hampir 5 km di desa ini yang belum di hotmix, berharap bisa segera di hotmix juga. Drainase ya. Drainase dan bahu jalannya itu udah dalam bentuk rigid, corak. Jadi ya tetap juga kita berharap pada masyarakat karena banyak kita temuan jalan kita ini drainase itu banyak, nanti kedepannya jangan jadi tempat pembuangan sampah. Variatif sesuai kebutuhan lapangan, ada umumnya itu dimensinya 50-50.
Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Personil Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan kembali menggerebek 2 sarang narkoba di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan pelaku narkoba dan meringkus 3 pria yang 1 diantaranya diduga sebagai pengedar dan kerap melakukan transaksi narkoba di wilayah tersebut. 2 sarang narkoba yang digerebek polisi ini terletak di kawasan Payageli, Kabupaten Deli Serdang. Di lokasi pertama, polisi harus melewati area semak belukar untuk dapat meringkus seorang pria yang diduga sebagai pengedar narkoba. Dari tangan pelaku, polisi menyita beberapa barang bukti paket sabu siap edar dan sejumlah alat hisap narkoba. Sedangkan di lokasi kedua yang terletak tidak begitu jauh dari lokasi pertama, polisi sempat terlibat aksi kejar-kejaran dengan pelaku di tengah perkebunan pisang yang dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba. Di lokasi ini polisi meringkus 2 pelaku yang kedapatan sedang bersembunyi di bantaran sungai. Di barak-barak yang dijadikan sebagai tempat transaksi narkoba, polisi menemukan ratusan plastik pembungkus narkoba dan alat hisap narkotika jenis sabu. Kasat Narkoba Polrestabes Medan AKBP Tommy Arwan menyebut total terdapat 3 pelaku yang diringkus dalam penggerebekan 2 lokasi sarang narkoba. Bong, bekas-bekas bungkus daripada sabu tersebut dan juga ada sisa poketan sabu yang kita amankan, dan para pelaku selanjutnya akan kita bawa ke kantor polisi untuk dilakukan interogasi lebih lanjut. Kegiatan ini akan rutin kita laksanakan tentunya berdasarkan informasi-informasi yang kita dapatkan dari masyarakat, di mana lokasi-lokasi yang dijadikan sarang daripada narkoba. Penggerebekan akan kembali dilakukan ke kawasan rawan narkoba yang ada di wilayah hukum Polrestabes Medan. Polisi meminta peran aktif masyarakat untuk tidak ragu dalam melaporkan segala bentuk tindak penyalahgunaan narkoba yang ada di lingkungannya agar angka peredaran narkoba dapat ditekan. Pemirsa, puluhan warga menghadang kereta api di jalur perlintasan Bandar Tinggi Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara. Mereka menuntut PT KAI untuk membuat palang pintu pengaman perlintasan untuk keselamatan warga. Penghadangan kereta api ini terjadi di perlintasan kereta api di Desa Lalang, Kecamatan Medan Deras, Batubara pada Jumat lalu. Warga membakar ban bekas serta meletakkan meja dan kursi di tengah perlintasan kereta api. Akibatnya kereta api penumpang dari stasiun Lalang menuju stasiun Tebing Tinggi tidak bisa melanjutkan perjalanan dan harus kembali ke stasiun asal. Aksi ini dipicu kekecewaan warga karena pihak PT KAI dianggap tidak menepati janji untuk membuat pagar dan palang pintu pengaman perlintasan kereta api. Salah seorang warga, Rahman, mengatakan sepanjang jalur perlintasan kereta api Bandar Tinggi Kuala Tanjung yang telah beroperasi selama 4 tahun, sudah sejak awal pembangunan jalur kereta api dari stasiun Bandar Tinggi menuju pelabuhan Kuala Tanjung menuai polemik karena posisi perlintasan kereta api sejajar dengan jalan raya, sehingga menyulitkan warga yang akan keluar dan masuk ke pemukiman. Warga meminta PT KAI untuk menonaktifkan sementara jalur perlintasan kereta api menuju pelabuhan Kuala Tanjung hingga tuntutan warga dipenuhi. Terpanggilnya kenapa? Korban terus berjatuhan, palang kereta api pun tidak kunjung diperbuat. Kami pengen seperti perjanjian awal, adanya pemagaran ini, sisi kanan dan kiri kereta api. Harapan kami, Bang, sebelum akses itu dibuat, kereta api ini tidak diperbolehkan jalan. Sementara itu, puluhan ibu-ibu dari berbagai desa di Kota Gunung Sitoli mendatangi SPKT Polres Nias untuk melaporkan dugaan tindak pidana penipuan yang mereka alami dari seorang pria mengaku oknum LSM yang menjadikan dapat mempekerjakan mereka di dapur makanan bergizi gratis dengan mengutip sejumlah uang dari para korbannya. Sebelum mendatangi Polres Nias, puluhan ibu-ibu dari 25 desa di wilayah Kota Gunung Sitoli mendatangi rumah milik seorang pria yang mengaku bisa mempekerjakan mereka sebagai juru masak di dapur makanan bergizi gratis usai membayar uang Rp1.300.000 setiap satu kelompok masing-masing desa. Aksi penipuan yang dilakukan pria berinisial AM ini terungkap setelah penyetoran uang langsung ke rekening pelaku. Namun tidak ada kelanjutan kerja yang telah dijanjikan. Untuk itu mereka menagih kembali uang mereka, namun saat didatangi sejumlah korban, rumah pelaku di kawasan Kelurahan Pasar Gunung Sitoli tersebut kosong dan istrinya mengaku tidak tahu kemana dan belum pulang ke rumah. Korban Junitri Nonita Zebua dan Asnita Zebua mengatakan,
Sejak November 2024, 13 orang per desa yang direkrut pelaku dibuatkan dalam WA Group atas nama lembaga tertentu sehingga para korban merasa yakin atas janji pelaku. Karena merasa ditipu tak kunjung adanya pekerjaan yang dijanjikan, akhirnya para korban membuat laporan resmi di Polres Nias berikut dengan membawa sejumlah bukti. Pekerjaan ini meyakinkan, kami lanjutkan. Tapi jika tidak, mohon uang kami dikembalikan. Itu aja. Nah, tidak masalah jika kami tidak jadi kerja, nggak masalah. Yang penting kepastian dan janji itu adalah utang. Kami menunggu pertanggungjawaban dari Antonius Mendreva. Ya, kami sangat rugi sekali, Pak, karena udah berapa bulan ini padahal udah berjalan. Kami setelah ini nanti kami akan ke Polres. Berdasarkan pengakuan para korban, aksi penipuan serupa masih saja marak terjadi di wilayah kota Gunung Sitoli dengan mengatasnamakan dari Lembaga Barisan Relawan Nusantara Raya untuk mencegah korban terus berjatuhan atas kasus penipuan serupa ini. Pemerintah dan institut penegak hukum perlu melakukan langkah edukasi dan penertiban di tengah masyarakat sehingga tidak mencoreng nama baik program makanan bergizi gratis yang sedang digalakan oleh pemerintah. Pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kita beralih ke informasi serba-serbi Ramadan. Kodam 1 Bukit Barisan menggelar bakti sosial bulan suci Ramadan bersama Badan Eksekutif Mahasiswa, Organisasi Mahasiswa, Organisasi Kepemudaan, dan Insan Media se-Sumatera Utara. Bakti sosial ini didasarkan kepada anak yatim dan juga rumah yatim. Pangdam 1 Bukit Barisan, Maijen TNI Rio Firdianto menyerahkan langsung bingkisan dan tali asih kepada sejumlah anak yatim di Balai Prajurit Kodam 1 Bukit Barisan, Jalan Gatot Subroto, Medan kemarin. Acara ini dilanjutkan dengan pelepasan dan pemberangkatan tim pembawa bantuan sosial berupa sembako menuju 3 titik lokasi panti asuhan, yaitu Panti Asuhan Sahabat Yatim di Jalan Amal, Panti Asuhan Almarhamah di Jalan Garuda Seis Kambing, dan Panti Asuhan Syawal di Jalan Beringin Helvetia. Sejumlah perwakilan dari BEM, Organisasi Mahasiswa, Organisasi Kepemudaan, dan Insan Media mengantarkan langsung bantuan sosial tersebut ke panti asuhan. Pangdam 1 Bukit Barisan berharap dengan bantuan ini bisa menjadikan anak-anak di panti asuhan lebih hidup sehat dan lebih cerdas, serta menjadi anak-anak yang sehat secara fisik dan juga punya peran penting di masa depan. Ketua Yayasan Panti Asuhan Almarhamah Syahrial menyambut baik bantuan yang diberikan Pangdam 1 Bukit Barisan. Ia menyebut dengan bantuan ini anak yatim makin bersemangat dan lebih fokus menjalankan ibadah puasa. Yang sudah membagi rezekinya di bulan ini ya cukup membantu kami lah bersama anak-anak yang ada di Panti Asuhan Almarhamah sampai ke depan nanti. Mudah-mudahan apa yang diberi kepada kami oleh Bapak Kodam 1 Bukit Barisan, Bapak Maijen, Allah balas lebih dari apa yang diberi kepada kami di hari ini. Berbagai cara umat muslim mengisi waktunya di bulan Ramadan, khususnya bagi generasi muda. Di antaranya melaksanakan tadarus Al-Quran di masjid yang diharapkan dapat menjadi insan Qurani di tengah masyarakat. Masjid Al-Mukhlisin di kawasan pemukiman padat penduduk menjadi keunikan tersendiri bagi orang yang melihatnya memiliki konstruksi menyerupai Ka'bah di Mekah. Masjid sebagai tempat peradaban umat muslim dimanfaatkan berbagai kegiatan dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, terlebih pada saat bulan Ramadan. Salah satunya tadarus Al-Quran yang merupakan tradisi masyarakat sekitar Jalan Jermal 11 Ujung, Kecamatan Medan Denai yang rutin dilaksanakan setiap memasuki bulan suci Ramadan. Secara bergiliran, sekelompok anak-anak bertadarus membaca dan memahami isi kandungan Al-Quran dibimbing oleh seorang ustadz.
Tadarus Al-Quran dikatakan Al-Ustadz Miswar Ritonga, kegiatan ini merupakan tradisi masyarakat sekitar di Masjid Al-Mukhlisin melibatkan sekelompok usia, mulai dari anak-anak usia dini, remaja, hingga orang dewasa. Untuk pelaksanaan Tadarus Al-Quran dilakukan usai sholat subuh hingga memasuki waktu berbuka puasa. Tentunya dengan tradisi Tadarus Al-Quran di kawasan Panglima Denai ini diharapkan memberi bekal bagi generasi muda untuk dapat berkembang berakhlak mulia menjadi insan Qurani. Kita mulai sejak selesai sholat subuh sampai kita berbuka puasa, dan itu kita bagi dengan beberapa kelompok. Kelompok pertama anak-anak SD yang mengikuti pengajian di masjid kita ini. Tentunya dengan kita adakan tadarus ini, kita berharap supaya remaja-remaja kita di lingkungan kita ini menjadi generasi yang Qurani semua. Ya, walaupun tidak tercapai 100%, tapi kita harapkan masih banyak anak-anak kita ini yang cinta Al-Quran, itu harapannya. Tadarus Al-Quran di bulan suci Ramadan menjadi momentum untuk dapat meningkatkan iman dan takwa terwujudnya generasi berakhlakul karimah di masa yang akan datang. Tak hanya berupa bangunan seperti Istana Maimun dan Masjid Raya Al-Maskun, Kesultanan Delhi juga meninggalkan warisan sejarah berupa makanan khas berbuka puasa di bulan Ramadan, yakni bubur sup. Kini ribuan porsi bubur sup dibagikan secara gratis untuk masyarakat Kota Medan setiap sore menjelang waktu berbuka puasa. Makanan khas berbuka puasa yang satu ini tidak hanya nikmat ketika disantap, namun juga mengandung nilai sejarah yang kental terkhusus dalam konteks masa kejayaan Kesultanan Delhi. Panganan yang bercita rasa gurih dan berisi berbagai macam sayur berupa kentang dan wortel, juga daging sapi segar ini banyak digemari masyarakat Kota Medan, terlebih yang bersuku Melayu Delhi. Bubur sup setiap harinya disajikan oleh pengurus Masjid Raya Al-Maskun Medan untuk dibagikan kepada masyarakat maupun sebagai menu berbuka puasa bagi jamaah di Masjid Raya Al-Maskun. Juru masak bubur sup Muhammad Hamdan mengatakan, makanan ini pada masa Kesultanan Delhi bernama bubur pedas. Namun seiring berjalannya waktu karena susahnya mencari rempah untuk bubur pedas, pengurus Masjid Raya Al-Maskun menggantinya dengan bubur sup. Kita siapkan untuk lebih kurang 10 porsi, yang mana terbagi dua, ada dibagi kepada masyarakat yang ingin berpulang, dan disiapkan juga untuk para jemaah yang ingin berbuka puasa di Masjid Raya Al-Maskun Medan. Sebenarnya suatu tradisi yang dilakukan oleh Sultan Delhi, yang mana pada bulan suci Ramadan beliau selalu bersedekah untuk menyiapkan bulan puasa pada masyarakat atau jemaah. Sejak pagi hari, para juru masak bubur sup telah melakukan berbagai tahapan memasak seperti memotong daging sebanyak 10 kg per harinya, lalu kemudian merebusnya bersama dengan beras hingga pukul 3 sore dan siap dibagikan pada ba'da asar kepada masyarakat. Pemirsa, ngabuburit sambil mencari menu berbuka puasa, salah satunya adalah pakat atau pucuk rotan muda khas Mandailing Natal yang menjadi favorit warga untuk menambah selera makan saat berbuka puasa. Menjelang berbuka puasa, pedagang pakat atau pucuk rotan selalu ramai dikunjungi masyarakat yang berburu menu berbuka puasa. Pakat dari pucuk rotan ini diyakini dapat menambah selera saat berbuka puasa. Makanan ini biasanya hanya dapat ditemui pada bulan Ramadan. Menu pakat yang berasal dari Mandailing Natal ini memiliki rasa sedikit pahit dan ada juga yang merasa sedikit manis. Namun, warga gemar memakannya saat berbuka puasa. Biasanya saat mencicipi pakat ini, warga menggunakan cabai dan irisan bawang merah sehingga rasanya cukup nikmat. Yang mampu menambah selera makan saat berbuka puasa, salah seorang penikmat pakat, Nur Hakimah, mengaku kegemaran mengkonsumsi pakat saat berbuka puasa karena memiliki rasa yang sedikit pahit. Habis 100-200 lah dari Dumai. Dari Dumai. Berarti dipesan. Pesan. Sementara untuk pengolahan pucuk rotan muda ini dilakukan dengan cara dibakar di atas bara api sehingga pakat matang dan kenyal, sedangkan harga pucuk rotan ini dibanderol Rp5.000 per batang. Kan yang
Pak, yang dipanggang. Udah matang. Yang udah matang. Terus kalau sudah untuk dimakan itu harus biasanya kita pakai cabai. Kalau kita makan itu pas dibuka puasa, rasa hausnya udah lumayan hilang sih. Pemirsa, Masjid Azizi merupakan salah satu sejarah peninggalan Kesultanan Langkat yang hingga kini masih berdiri kokoh dan megah. Masjid yang berusia lebih dari 121 tahun ini ramai dikunjungi para jamaah khususnya saat bulan suci Ramadan. Umat muslim di berbagai daerah biasanya ramai mengunjungi masjid, khususnya masjid tertua dan bersejarah untuk beribadah serta iktikaf menunggu datangnya waktu sholat. Seperti halnya di Masjid Azizi yang berada di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, ramai dikunjungi jamaah dari Kabupaten Langkat maupun luar daerah. Masjid ini merupakan saksi sejarah penyebaran agama Islam di tanah bumi Melayu di pusat kota Tanjung Pura. Masjid yang didominasi dengan warna kuning ini sangat kental dengan budaya khas Melayu, namun ornamen Hindia, Persia, Arab, dan Turki menghiasi bagian masjid. Ornamen perpaduan kebudayaan ini terlihat dari ukiran di luar maupun di dalam masjid. Jendela dan bentuk kubah ditambah lagi menara yang menjulang tinggi. Di dalam masjid terlihat lampu hias yang begitu indah menerangi ruangan, bahkan dinding masjid terlihat sejumlah potongan huruf Al-Quran. Mimbar kayu yang didatangkan dari Turki masih terlihat kokoh meski sudah berusia ratusan tahun. Masjid Azizi ini merupakan kebanggaan warga Langkat dari 3 generasi. Masjid ini dibangun oleh Sultan Aziz pada tahun 1898. Butuh waktu 4 tahun disiapkan dan resmi dipergunakan masyarakat pada tahun 1902 hingga saat ini. Salah seorang tokoh masyarakat Tanjung Pura, Awaludin, mengatakan awalnya masjid ini dibangun oleh Sultan Langkat, yaitu Sultan Musa, dan diteruskan oleh Sultan Aziz dan Sultan Mahmud dan digunakan masyarakat untuk sholat jamaah pada tahun 1902. Masjid berwarna kuning ini merupakan ciri khas Melayu yang dicampur dengan warna hijau sebagai bentuk simbol Islam. Kemudian pada tahun 1902 sejarah yang ada kita lihat di depan sana, resminya masjid ini dipakai untuk sholat berjamaah pertama oleh Sultan. Yang pernah saya dengar, dia kebanyakan Timur Tengah, Turki ya, di Madinah. Masjid Azizi yang berada di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ini ramai dikunjungi masyarakat, baik dari dalam maupun luar daerah, terutama pada bulan suci Ramadan. Memasuki bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, kegiatan beberapa cabang olahraga tetap dilakukan untuk menjaga performa atlet dan mempersiapkan event setelah Lebaran. Seperti yang dilakukan tim karate di Dojo Mutakin Medan Johor baru-baru ini di Medan. Latihan karate tetap dilakukan walaupun para atletnya sedang berpuasa. Tampak dalam latihan bersama olahraga bela diri yang dilakukan anak-anak usia dini hingga remaja dilakukan latihan bersama. Latihan karate ini bertujuan agar dengan belajar bela diri, anak akan merasakan berbagai manfaat untuk membela diri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Olahraga karate yang dilakukan anak-anak dari usia dini hingga remaja merupakan ajang mencari prestasi, juga sebagai pelajaran ekstrakurikuler dari masing-masing sekolah. Olahraga karate di usia dini juga merupakan satu jenis olahraga bela diri yang tentunya akan merasakan manfaat yang didapat baik dari fisik maupun mental anak. Salah seorang pengajar karate dari Inkanas Medan, Senpai Muhammad Rizky, mengatakan walaupun latihan di bulan Ramadan, anak-anak tetap antusias dan tetap semangat mengikuti berbagai gerakan latihan. Namun latihan di bulan Ramadan, materi yang diberikan kepada atlet dikurangi agar atlet tetap bisa latihan tanpa harus menguras tenaga terlalu banyak. Dikatakan terdapat 5 manfaat yang didapat jika anak melakukan aktivitas olahraga bela diri karate. Manfaat tersebut antara lain membela diri ketika anak-anak dihadapkan pada gangguan dari lingkungan luar. Selain itu, olahraga karate mengajarkan kedisiplinan diri dan melatih kesehatan fisik tubuh, meningkatkan solidaritas, serta kelak akan menjadi atlet profesional dan berprestasi. Pada saat latihan, anak-anak mengikuti gerakan yang diajarkan pelatih dengan teknik dasar dan gerakan tangan seperti tangkisan, sotoke, serta pukulan Chudan Suki dan Yodan Suki.
Sebelum latihan, anak-anak melakukan latihan pemanasan terlebih dahulu atau stretching. Menurut Senpai Muhammad Rizky, mengajarkan anak-anak usia dini diperlukan kesabaran dan keuletan. Karena saat latihan, anak-anak berinteraksi dengan banyak teman dan banyak anak sambil latihan bercanda dan bermain. Namun Senpai yakin di usia dini inilah anak-anak akan cepat menangkap dan menjiwai apa yang telah diajarkan. Diharapkan dengan berlatih karate, anak-anak mampu mengukir prestasi dan yang paling penting ketika anak diajarkan berolahraga apa saja, anak tersebut akan lupa untuk kecanduan bermain gadget atau handphone. Kami dari dojo ini, Dojo Mutakin, dari Medan Johor, waktu bulan suci Ramadan, kami tetap melanjutkan latihan seperti biasanya. Andai saja kita kurangin durasi waktunya supaya anak-anak tidak capek, tetap jaga untuk puasa sampai full. Tetap jaga kesehatan supaya gak lupa gerakan-gerakan anak-anak ini. Kita setiap minggunya 2 kali latihan seperti biasanya. Ya pemirsa, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada hari Selasa 4 Maret 2025. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Fauziah Fitri Damanik, perakirawan BBMKG Wilayah 1 Medan, akan memberikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari Selasa 4 Maret 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pada dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Asahan, Labuan Batu Utara, Mandailing Natal, dan Toba. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di Mandailing Natal, Nias Selatan, Nias Utara, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Tengah. Pada siang hingga sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat disertai petir berpotensi terjadi di wilayah Pak Barat. Pada malam hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara. Suhu udara berkisar antara 14 sampai 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 63 sampai 99%. Angin bertiup dari utara hingga selatan dengan kecepatan 3 sampai 10 km per jam. Terdapat 2 titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 2 Maret 2025 di wilayah Langkat dan Tapanuli Utara. Diimbau kepada masyarakat agar tetap waspada terhadap potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan petir, serta angin kencang di wilayah Patnai Barat, lereng barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan tanah longsor. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Saya Putri Zain mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.